Meningitis merupakan infeksi serius pada meninges, yaitu lapisan pelindung otak dan saraf tulang belakang. Atau bahasa awamnya mungkin selaput otak gitu ya. Meningitis atau radang selaput otak dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, bahkan parasit. Meningitis terkadang sulit dikenali, karena penyakit ini memiliki gejala awal yang serupa dengan flu kayak demam dan sakit kepala. Tapi gimana sih cara kita ngebedakannya? Apa saja penyebab-penyebabnya, bagaimana penanganannya, dan cara mencegahnya? Meningitis atau radang selaput otak disebabkan oleh suatu infeksi. Nah, infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Beberapa bakteri yang berbeda dapat menyebabkan meningitis. Salah satunya adalah Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Escherichia meningitidis, merupakan bakteri yang paling sering ditemukan dalam penyakit meningitis. Semua orang dari segala kelompok usia sebenarnya berisiko terjangkit meningitis, termasuk bayi dan remaja. Dan kalau nggak ditangani dengan tepat, bisa memburuk, memicu kejang, kerusakan otak, gagal ginjal, bahkan kematian. Serem banget kan? Maka dari itu kita bahas lebih dalam dari mulai penyebab meningitis. Bakteri penyebab meningitis ditularkan dari orang ke orang melalui droplet dari air liur orang yang terinfeksi, berciuman, bersin, atau batuk. Bisa juga karena tinggal berdekatan dengan orang yang terinfeksi. Dan orang yang belum menerima imunisasi berisiko lebih besar untuk terjangkit penyakit meningitis. Walaupun penularannya ini kadang-kadang spesifik di tiap bakteri atau virusnya. Kalau virus, dia biasanya lebih gampang menular, sedangkan bakteri dia lebih butuh waktu untuk menular, tapi penularannya itu bisa berbeda-beda. Masa inkubasi meningitis biasanya adalah 4 hari, tetapi bisa juga 2-10 hari. Masa inkubasi artinya dari mulai paparan atau saat pertama kali terkena virus atau bakteri, butuh waktu berapa lama sampai menyebabkan gejala. Nah, ketika bakteri, virus, parasit, atau jamur ini sampai ke otak, bisa mengakibatkan kerusakan pada otak. Biasanya juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran bila mengenai saraf-saraf yang berkaitan dengan pendengaran. Selain itu, risiko sepsis atau infeksi atau peradangan menyeluruh akibat infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh juga bisa terjadi. Nah, tapi pertanyaannya, gimana sih gejala dari meningitis? Walau meningitis itu kadang sulit dikenali terutama pada awal-awal penyakitnya, tapi bila ada gejala seperti flu, demam, sakit kepala yang terus-menerus dan tidak sembuh-sembuh, kamu harus mulai memikirkan adanya meningitis. Akan tetapi gejala meningitis yang paling umum antara lain adalah leher kaku. Jadi biasanya ketika dia itu lehernya dibuat menunduk itu, lehernya terasa kaku ataupun terasa nyeri yang menjalar di bagian tulang belakang. Lalu adanya demam tinggi, sensitif terhadap cahaya, adanya penurunan kesadaran bisa dimulai dari delirium atau mulai kebingungan gitu ya. Atau mulai mengigau-igau terus gitu, sakit kepala dan muntah-muntah. Bila terdapat tanda-tanda seperti tadi, disertai adanya risiko misalnya habis berpergian ke luar negeri ataupun tidak mendapatkan vaksin meningitis, maka apabila terdapat gejala tadi, lebih baik langsung cari bantuan ke fasilitas kesehatan. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa penyakit yang mengerikan ini bisa dicegah sebenarnya. Cara terbaik untuk mencegah penyakit meningitis adalah dengan melakukan yang pertama adalah vaksinasi. Vaksinasi ini bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita agar siap ketika amit-amit ada bakteri, virus, penyebab meningitis yang masuk ke tubuh kita. Jadi tubuh kita bisa dengan efisien menyingkirkannya dan tidak sampai menyebar lebih lanjut terutama sampai ke sistem saraf pusat atau selaput otak tadi. Lalu yang kedua, tidak berbagi pinjam barang seperti alat makan, gelas, botol air, sedotan, sikat gigi gitu ya. Karena hal-hal tersebut akan meningkatkan paparan atau risiko penularan dari bakteri maupun virus. Yang ketiga, jangan malas cuci tangan. Terapkan etika batuk yang benar, yaitu ditutup, pakai masker gitu ya. Baik kamu yang batuk atau orang lain yang batuk harus terapkan etika batuk yang benar. Dan pastikan makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan sistem imun. Nah itulah tadi info singkat mengenai meningitis.